Selamat pagi bagi kita, Amang Inang, Bapak Ibu, warga jemaat GKPA, dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-215 2022, Rabu 3 Agustus 2022. Sebelum kita mulai karya kita, marilah kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya akan baca teks renungan hari ini yang tertulis dalam kitab Wahyu, pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Demikian tertulis, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, the one who is and who was and who is still to come, the all-powerful. Amin. Berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Renungan ini akan bertemakan Alfa dan Omega. Alfa dan Omega. Alfa dan Omega merupakan dua huruf yang bagian dari alfabetikal bahasa Yunani. Alfa artinya awal dan Omega artinya akhir. Penulis kitab Wahyu ini, Yohanes, menggambarkan bahwa Yesus itu adalah Alfa, yang awal, dan dia yang akhir, Omega. Dengan perkataan aku adalah Alfa dan Omega merupakan gambaran yang digunakan oleh Yohanes untuk membuka dan menutup kitab Wahyu. Pada Wahyu 1 ayat 8 dikatakan akulah Alfa dan Omega. Lalu ditutup juga pasal 22 13, penulis Yohanes mengatakan aku adalah Alfa dan Omega. Artinya penulis Yohanes hendak menggambarkan Yesuslah yang membuka dan Yesuslah yang menutup. Pertanyaan kita sekarang ialah, apa sesungguhnya arti dari Alfa dan Omega ini? Apakah arti sesungguhnya dari pernyataan Alfa dan Omega ini? Mari kita simak satu persatu. Pertama, Alfa artinya Yesus sudah ada dari awal. Yesus sudah ada dari awal. Itulah arti pertama. Jadi pertama, Alfa artinya Yesus sudah ada dari awal. Nah, akhir-akhir ini ada banyak pengajaran yang tidak alkitabiah yang mengatakan Yesus tidak setara dengan Allah. Yesus itu adalah ciptaan. Ini adalah pengajaran dari kelompok-kelompok yang mengaku diri dui tunggal. Mereka bukanlah kelompok Tritunggal. Tetapi dari teks yang baru saja kita baca, penulis Yohanes mengatakan Yesus adalah Alfa dan Omega. Artinya Yesus itu tidak diciptakan. Saya ulangi, Yesus tidak diciptakan. Kalau dikatakan Yesus adalah Alfa, bukan berarti Yesus diciptakan. Tetapi Yesus sudah ada dari awal. Dia tidak mempunyai permulaan. Maksudnya Yesus tidak mempunyai permulaan. Kalau alam semesta ini punya permulaan, maka Tuhan tidak memiliki permulaan. Yesus bukan yang kedua. Setelah Allah Bapa, yang kedua Yesus, yang ketiga Roh. Bukan. Yesus adalah Alfa, bukan Beta. Artinya tidak ada yang lain. Sejak awal sudah ada Yesus.
Jadi Yesus adalah yang pertama. Maksudnya Yesus sudah ada dari awal. Nah, sang pencipta dan bukan ciptaan. Jadi Yesus itu adalah sang pencipta, bukan ciptaan. Dan dia setara dengan Bapa. Jadi kalau dikatakan Alfa, Yesus adalah sudah ada dari awal, itu artinya segala sesuatu dalam hidup kita dimulai dari Dia, dari Yesus. Dan tidak bisa dari diri kita sendiri atau dari tempat yang lain. Jadi kalau dikatakan Yesus adalah Alfa, kalau kita refleksikan kepada diri kita, kepada kita manusia yang dicipta, bahwa segala sesuatu yang hendak kita lakukan, segala sesuatu yang hendak kita kerjakan, harus bermula dari Yesus. Karena yang mula awal ada adalah Yesus. Sehingga ketika kita memulai segala usaha, bisnis, pekerjaan, studi kita, mulailah dari Yesus. Jangan mulai dari dirimu. Jangan mulai dari kehebatanmu. Jangan mulai dari kepintaran, kekayaanmu, keberadaanmu. Tapi mulailah dari Yesus. Di mana bukti bahwa Yesus itu sudah ada sejak awal. Nah, penulis Yohanes juga dalam kitab Yohanes 1 ayat 1 sampai 4, dia menyatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Jadi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu sudah ada sejak awal bersama Allah dan setara dengan Allah. Jadi pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi sejak awal Yesus itu sudah ada bersama Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Yesus artinya dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Itu kesaksian Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. Nah, hal ini jika kita baca perjanjian lama, itu ditegaskan juga dalam Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kata pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, pada saat itu juga di awal itu Yesus sudah bersama dengan Allah mencipta langit dan bumi. Artinya segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dari Dia, dan untuk Dia. Termasuk hidup kita. Termasuk hidup kita ini adalah dari Dia. Pemberian Tuhan. Titipan Tuhan. Maka dari awal kita ini tidak punya apa-apa. Tetapi dari awal Tuhan memberikan segala sesuatu pada diri kita. Jadi dalam memulai apapun, kita tidak bisa mulai dari diri kita. Tetapi mulailah dari Tuhan. Karena Yesus adalah Alfa. Itulah sebabnya kita membutuhkan Yesus. Dalam memulai hari kita, memulai pekerjaan kita, memulai bisnis kita, memulai sekolah kita, memulai program-program kita. Itulah makna dari Alfa. Sekarang kita belajar yang bagian yang kedua, Omega. Omega artinya segala sesuatu yang kita lakukan harus berakhir dari Tuhan. Berakhir pada Tuhan atau pada Dia. Nah, Omega artinya segala sesuatu yang kita lakukan harus berakhir pada Dia, maksudnya Yesus. Harus berorientasi pada Dia, maksudnya Yesus. Dan cocok dengan apa yang Tuhan inginkan. Itulah Omega. Saya ulangi, yang kedua yang kita pahami sekarang ialah Omega artinya segala sesuatu yang kita lakukan harus berakhir pada Dia, harus berorientasi pada Dia, dan cocok dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, Yesus yang terakhir, akulah Alfa dan Omega. Berarti Yesus yang terakhir. Artinya segala sesuatu yang diciptakan hanya untuk kemuliaannya. Jadi kita ini ciptaannya, manusia
manusia, hewan, binatang, dan segala apa yang ada di dunia ini tujuannya satu, memuliakan Tuhan. Akhirnya Tuhan Yesus yang harus dimuliakan. Dalam hidup kita, kita sering merasa serba salah dalam melakukan segala sesuatu. Padahal tujuan kita baik, cara kita juga baik, tetapi saja banyak masalah. Mengapa? Jawabannya sederhana. Karena kita berpikir bahwa alam semesta ini dicipta hanya untuk diri kita. Kita berpikir bahwa alam semesta ini dicipta untuk kita. Itu pemikiran yang tidak tepat. Padahal yang benar ialah alam semesta ini dicipta Tuhan untuk kita, bukan untuk cocok bagi kita, tetapi dicipta Tuhan untuk Tuhan, memuliakan Tuhan. Jadi saya ulangi, bahwa alam semesta ini diciptakan untuk Allah, bukan untuk cocok dengan diri kita. Jadi semua ciptaan ini cocok untuk Allah, untuk memuliakan Allah, bukan cocok untuk diri kita. Sehingga kalau dunia ini pun memberi kita masalah, karena memang dunia ini bukan cocok untuk kita, tetapi dunia ini dicipta untuk Tuhan. Kita akan terus mengalami kesulitan jika hidup kita hanya untuk kesenangan diri, untuk memuaskan diri kita dari dunia ini. Dengan memuaskan hawa nafsu kita, itu menjadi tujuan hidup kita. Atau segala sesuatu yang ada di dunia ini harus cocok dengan kita. Maka kita tidak akan pernah puas. Tetapi kalau dunia ini, tempat kita tinggal bersementara ini, kita jadikan memuliakan Tuhan, cocok untuk Tuhan, maka kita akan merasa enjoy, menikmati hidup di dunia ini. Artinya tujuan hidup kita adalah Tuhan. Yang omega itu Tuhan, bukan yang omega dunia ini. Dunia ini bukan omega kita. Omega kita adalah Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan. Jadi yang benar adalah Tuhan menciptakan kita untuk Dia. Ya, Tuhan menciptakan kita untuk Dia. Dan kita harus cocok dengan Tuhan. Supaya kita bahagia selama di dunia ini. Pertanyaan kita yang terakhir ialah apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Jawabannya hanya satu. Jangan jadikan Tuhan sebagai alat, sarana untuk mencapai tujuanmu. Saya ulangi, jangan jadikan Tuhan sebagai alat, sarana untuk mencapai tujuanmu. Jadi dunia ini adalah tempat kita untuk memuliakan Tuhan. Tetapi jangan jadikan Tuhan untuk mencapai tujuan kita, ambisi kita, cita-cita kita. Salah. Itu tidak baik. Sebagai ciptaan Tuhan, sikap kita yang benar ialah menjadikan Tuhan sebagai tujuan kita. Yang omega dari hidup kita. Akhir hidup kita. Bukan sebaliknya, kita menjadikan Tuhan sebagai alat mencapai cita-cita kita. Kita bertamengkan Tuhan, padahal untuk cita-cita kita. Musa dan Yunus dalam Alkitab seperti itu. Mereka, Yunus secara khusus, dia menjadikan Tuhan untuk membunuh, menghancurkan kota Niniwe, mematikan orang-orang Niniwe. Dan Tuhan tidak mau menjadi alat menghancurkan musuh Yunus. Tetapi akhirnya Yunus bertobat dan Tuhan memberi kesempatan bagi dia melayani Tuhan. Kita pun pada awalnya bisa saja menjadikan Tuhan sebagai alat kita mencapai cita-cita kita. Kalau itu terjadi, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Dan sadari tujuan kita, the omega kita bukan dunia ini, bukan diri kita. Omega kita ialah Tuhan yang menciptakan kita. Karena itu, hayatilah alfa dan omega dengan baik dan benar. Bahwa hidup kita dimulai dari Yesus dan harus berakhir pada Yesus. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa karena kebaikan-Mu. Mengajar kami bahwa Engkaulah alfa dan omega. Itu berarti setiap kehidupan kami harus kami mulai dari Yesus dan akan berakhir pada Yesus. Yesus
sejak awal sudah ada dan sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Bapa, karena firman-Mu mengajar kami bahwa setiap kami memulai karya kehendak kami, tujuan program kami, cita-cita kami harus dimulai dari Yesus dan berakhir pada Yesus. Kami tidak akan menjadikan Tuhan sebagai alat sarana tujuan mencapai ambisi kami, tetapi tujuan kami ialah memuliakan Tuhan. Mampukan kami mengerti memahami firman-Mu untuk dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan. Horas, horas, horas.